Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana massa menggeruduk kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ya, massa menuntut penghitungan ulang di 5 desa karena diduga terjadi penggelembungan suara. Puluhan massa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang. Massa ingin menemui panitia pemilihan kecamatan guna meminta hitung ulang. Hal ini disebabkan ada dugaan penggelembungan suara di 5 desa di kecamatan itu. Ternyata banyak penggelembungan suara. Yang ada di desa, ada 5 desa. Sebenarnya kan Palengan Lao, Panaan, terus Angsana, Larangan Dudung, Banyu Pele. Hingga Senin petang, massa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih berkaitan dengan pemilu, seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengamuk saat perhitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyu Ates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Itu nggak boleh masuk. Katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg. Jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata dan keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh Mas. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Ates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Kita sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya. Semua keluarganya Hingga kini, pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kalah dalam pemilihan umum, pemirsa, seorang caleg DPRD Subang, Jawa Barat meneror warga dengan petasan. Teror yang dilakukan siang dan malam ini akibatkan seorang warga terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Aksi teror petasan dilakukan siang dan malam oleh caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, di Menara Masjid Tega Koneng, Desa Tambak Jati, Subang, Jawa Barat. Tidak hanya di masjid ini, teror petasan juga dilakukan di sejumlah titik dengan perolehan suara yang tidak mencapai target. Aksi teror Rizal ini memakan korban lantaran salah satu warga yang tinggal di wilayah yang diteror terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Awalnya emang malam gue lagi pulang di infus, cuman pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus
emak itu kan emak tuh kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu. Drop ya. Dibawa ke rumah sakit lagi. Dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya teror petasan, caleg gagal tersebut juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang telah dibangun saat ia menjabat. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut, apalagi jalan yang dibongkar dibangun menggunakan anggaran pemerintah dan bukan dana pribadinya. Emang dapat Mbak Haji Rijal ngebangun ya, aspirasi istilahnya, tapi kan ini dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi ya. Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Rizal meneror warga akibat kalah dalam pemilihan legislatif. Rizal yang pernah menjadi anggota Dewan 2 periode, kalah telak dari calon pendatang baru separtainya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan, Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa. Dan kami juga diperkenankan oleh Hakim Tunggal untuk membacakan kesimpulan. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Kuasa hukum Aiman menambahkan, saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi, sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Pemirsa, Julius Ibrani bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Menurut Julius, hal yang disampaikan Aiman seharusnya menjadi kritik untuk membangun pemilu. Sementara itu, aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal
baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Mas Aiman kuasa hukum dan ahli hukum pers itu terkait dengan hak tolaknya gitu. Sehingga harusnya hak tolak dulu kemudian dibatalkan. Jadi mungkin itu, dan saya pikir kasus ini tidak layak dilanjutkan karena ini bagian dari ekspresi dan kritik yang harus direspon secara positif. Kriminalisasi berdasarkan pasal 14 dan 15 UU 146 ini kan berita bohong ya. Sementara apa yang disampaikan oleh Mas Aiman itu sebetulnya adalah suatu bentuk kritik yang mengingatkan netralitas aparat, yang sebetulnya ini nggak cuma sekali saja disampaikan, tapi sudah berkali-kali disampaikan, tidak hanya oleh Mas Aiman, tapi juga oleh individu lain dan juga oleh NGO maupun lembaga-lembaga lain begitu. Sama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Sudah disetting, ada hantu di dalam mesin. Bisa menuding begitu aja. Ini kan narasi yang kita paksa negara minta maaf. Kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Saya diundang di sini, Anda tim sukses 02 enggak? Bersama narasumber yang kredibel. Rakyat Bersuara setiap Selasa pukul 7 malam live di iNews. Ya, saksikan program talk show terbaru kami, Rakyat Bersuara. Ya, eksklusif pemirsa hanya di iNews TV pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Ya, program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Kementerian PPN Bappenas mulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah. Program ini diusung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut rencana kerja pemerintah yang sesungguhnya baru akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU. Ya, memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu karenanya RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU. Sejauh ini pasangan Prabowo Gibran memang unggul dihitung cepat atau quick count pemilu 2024. Dimasukkannya program presiden terpilih dalam APBN 2025 dinilai untuk menjadi jembatan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu untuk pertama kalinya setelah sempat berseberangan di kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko mengaku fokus pada kerja di kabinet dan melupakan peristiwa yang telah lewat. Muldoko dan AHY bersalaman saat bertemu di Istana Negara Jakarta dalam rapat kabinet paripurna. Ini adalah pertemuan perdana keduanya pasca AHY dilantik menjadi Menteri ATR BPN dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. AHY dan Muldoko mengaku tidak ada kecanggungan karena fokus pada pekerjaan di kabinet.
maju aja. Kalau hubungan ya biasa aja. Mungkin ada rencana teman berikutnya dengan Mas Ahaye berdua begitu agar Bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Ada yang apa ya, salah biasa-biasa. Tapi ini kan nggak punya ini, Pak. Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak, agak. Ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk Ya kan, mencairkan. yang lain perlu disalamin. Ya kan, gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa partai. Nggak ada yang mengganggu. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Berarti nggak ada kecanggungan. Kita berbicara efektivitas pemerintah. Nggak ada kecanggungan tersendiri? Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang. Mau bilang katanya mau mengundang Mas Ahaye, siap gitu. Mau Mas Ahaye sendiri Kenapa? Oh, ya siap saja. Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan. Hubungan Ahaye dan Muldoko diketahui menjadi sorotan publik setelah Ahaye bergabung di kabinet, sebab Muldoko sempat mengkudeta Ahaye lewat Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Perubahan pengusung Anies Muhaimin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus mengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count. Kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal yang serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu, sementara parpol Koalisi Perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan, itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi pemirsa akhirnya mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas KPK terkait pungutan liar di rutan KPK. 78 pegawai minta maaf. Dinaho dan Harjono masing-masing selaku anggota dan dibacakan. Permintaan maaf yang dilakukan secara tertutup di internal KPK ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Pengawas KPK terkait pelanggaran etik yang dilakukan 90 pegawai KPK yang diketahui memungut pungli dari tahanan KPK setiap bulannya selama 2018 hingga 2023. Dalam pernyataannya, 78 pegawai KPK yang terbukti bersalah ini mengakui telah melanggar etik dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, Sekjen KPK menyampaikan pesan agar kejadian serupa tak terulang sebab peristiwa tersebut telah menyimpangi nilai-nilai KPK. Pemberantasan korupsi. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali melepas 228 calon pekerja migran ke Korea Selatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melalui sistem penempatan G2G, pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan membuka sejumlah sektor pekerjaan, di antaranya sektor manufaktur dan perikanan. BP2MI mencatat setiap tahunnya pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 sebanyak 62.000 mendaftarkan diri untuk bekerja di Korea Selatan. Tingginya minat untuk bekerja ke Korea Selatan tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan petugas BP2MI kepada masyarakat. Dulu hanya dua, misalnya sektor fishing dan sektor manufaktur. Sekarang bertambah sektor fishing, manufaktur plus shipbuilding. Sudah dimulai tahun lalu. Plus servis 1 dan servis 2. Nah, mudah-mudahan dorongan kita untuk melobi Korea agar dibuka sektor logistik, sektor manufaktur, sektor kehutanan, kemudian hospitality, pertanian. Ini bisa ya menjadi kebijakan Korea yang dengan dibukanya sektor-sektor baru, maka akan memberi peluang lebih banyak lagi. Jelang hari jadi Kota Tangerang ke-31 pemirsa, Pemkot Tangerang menggelar program relaksasi pajak dengan besaran diskon PBB mencapai 40% dan BPHTB 25%. PJ Wali Kota Tangerang Nurdin mengajak masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebelum jatuh tempo. Pemkot Tangerang juga mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak PBB P2 dan BPHTB berupa pengurangan ketetapan pokok sebesar 3% hingga 40%. Selain itu ada pembebasan sanksi administrasi PBB P2 untuk wajib pajak yang memiliki piutang sampai dengan tahun pajak 2023. Untuk memudahkan masyarakat, pembayaran dapat dilakukan di 13 kantor kecamatan dan kelurahan. Masyarakat dapat memanfaatkan program relaksasi pajak ini hingga tanggal 28 Februari 2020. Bagi para wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi pajaknya. Di samping itu, pekan relaksasi ini juga kita maksudkan sebagai upaya memberikan keteladanan. Jadi nanti para ASN kita minta untuk menjadi model bagaimana menjadi wajib pajak yang patuh.
bayarin, kemudian ajak juga rekan-rekan tetangganya untuk bisa membayar pajak secara tepat waktu. Senang Pak. Berapa persen? Nah, kurang tahu itu berapa persennya. Nggak gitu. Cuman sebelum tanggal 28 kan ada diskon gitu Pak. Biasanya kita atau ulang tahun Kota Tangerang. Apa jalan ulang tahun pasti ada potongan pajak ya Pak? Ya, kemarin udah berapa kali. Cukup meringankan. Pengantri untuk masuk ke kapal 7 kendaraan ditabrak bus berkecepatan tinggi di gerbang tol Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Jangan kemana-mana, Ayus Pagi akan kembali usai jeda yang satu ini.